Ketenaga kerjaan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan tingkat proporsi masyarakat usia produktif atau angkatan kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, di mana indikator ini sangat penting untuk peningkatan angka produktivitas dan berpengaruh pada pendapatan masyarakat maupun per kapita. Menurut beberapa penelitian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia, yaitu rata-rata lama sekolah, rata-rata upah minimum, dan rata-rata angka harapan hidup. Lalu apa hubungan ketenaga kerjaan dengan demografi? Demografi dan ketenaga kerjaan memiliki hubungan yang erat. Demografi adalah studi tentang penduduk, termasuk ukuran, komposisi, dan pertumbuhannya. Ketenaga kerjaan adalah studi tentang tenaga kerja, termasuk ketersediaan, keterampilan, dan penempatannya. Pertama, jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja. Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia. Hal ini dapat berdampak pada tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kedua, komposisi penduduk juga akan mempengaruhi ketenaga kerjaan. Misalnya, komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin akan menentukan jumlah angkatan kerja dan komposisinya. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari kerja. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan akan menentukan tingkat keterampilan tenaga kerja. Ketiga, pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja di masa depan. Semakin cepat pertumbuhan penduduk, semakin cepat pula pertumbuhan tenaga kerja. Hal ini dapat memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia, seperti pengangguran, perbedaan upah antara tenaga kerja formal dan informal, dan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Hal ini menjadi pandangan penting tiap tahun bagi pemerintah untuk terus bekerja sama untuk memperbaiki permasalahan ekonomi yang ada, supaya permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia dapat teratasi. Beberapa program dari pemerintah dijalankan seperti program pelatihan kerja dan pembukaan lapangan kerja secara terbuka yang diusahakan untuk menuntaskan permasalahan yang ada. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Semoga pemerintah dapat lebih meningkatkan dan menuntaskan permasalahan yang ada pada saat ini. Terima kasih. Di sini saya akan menyajikan data nyata mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2022 yang sudah mencapai 68,63% hingga akhir tahun 2022. Peningkatan terjadi sebanyak 0,83% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 67,8% di tahun 2021. Untuk data rasio pajak di Indonesia sendiri pada tahun 2022 sudah mencapai angka 10,39% dan angka ini itu terhitung meningkat daripada periode sebelumnya di tahun 2021 yang hanya 9,21%. Dan pada tahun 2022 ini merupakan capaian rasio pajak tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Lalu selanjutnya saya akan berbicara mengenai hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan tingkat rasio pajak. Mengapa hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat berpengaruh pada peningkatan rasio pajak? Yang perlu diketahui pertama ialah faktor terbesar dalam peningkatan rasio pajak adalah pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga, di mana jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap dijaga, maka itu dapat terjaga pula tingkat rasio pajak itu sendiri. Lalu di mana tingkat partisipasi kerja naik, maka secara tidak langsung pendapatan juga akan naik dan diikuti pula oleh konsumsi masyarakat yang juga naik. Jika konsumsi masyarakat sudah naik, maka otomatis pula peningkatan rasio pajak akan terjadi. Lalu, jika rasio pajak sudah mengalami peningkatan, hal tersebut akan diikuti oleh menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Karena
tujuan dan fungsi dari pajak itu sendiri adalah untuk redistribusi pendapatan pada masyarakat. Ketimpangan yang akan berkurang itu dapat menjadi sebuah indikator pembangunan suatu negara. Jadi jika indeks Gini atau ketimpangan suatu negara menurun, maka dapat diartikan pula ada peningkatan progres dalam suatu pembangunan di suatu negara.